Trading forex adalah kegiatan yang sangat dicintai oleh kita semua. Beberapa dari kita mengenal trading dari internet, teman, atau mungkin dihubungi oleh pihak broker. Pada mulanya, kamu sendiri tidak paham apa itu sebenarnya trading forex. Yang kamu tahu hanyalah hijau artinya profit dan merah artinya rugi. Kita semua berencana untuk menjadi kaya melalui trading forex. Biasanya, langkah pertama yang kita ambil dalam mendalami dunia forex adalah mempelajari bagaimana cara trading forex, strategi trading forex. Tapi tidak pernah mempelajari apa itu forex, bagaimana dunia forex bekerja. Tidak perlu, karena kebanyakan orang merasa ini adalah hal yang tidak perlu diketahui lebih lanjut. Intinya, langsung saja lompat ke dalam cara trading forex. Langsung buat cuan, langsung cari profit, lupakan ilmu yang tidak membantu seperti ini. Well, tidak heran kenapa banyak trader yang selalu mengalami kerugian hingga saat ini dan tidak pernah bertumbuh. Perlu diingat, trading bukanlah hal yang muncul begitu saja. Awalnya aktivitas ini merupakan pekerjaan eksklusif hanya untuk bank dan institusi keuangan. Mereka telah menjalankan proses analisis sekuritas dan instrumen finansial dengan metode dan pengetahuan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun melalui pelatihan yang intens. Hingga suatu hari muncul orang yang entah dari mana dan dia mengaku sebagai trader hanya karena dia memiliki aplikasi MetaTrader di handphonenya. Hanya karena dia menyadari bahwa pergerakan mata uang bergerak 3 kali ke atas namun tidak dapat ditembus, maka mata uang tersebut sudah pasti akan jatuh. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa trading tiba-tiba dapat merambah ke masyarakat umum? Sehingga banyak yang beranggapan bahwa trading bisa dilakukan oleh siapa aja dan kapan saja. Semakin mudahnya akses ke platform trading dengan cukup mengunduh aplikasi dari Play Store atau App Store membuat orang merasa seolah-olah menjadi seorang trader dalam sekejap. Semua orang rela mengikuti sekolah arsitek agar menjadi arsitek. Semua orang rela mengikuti sekolah dokter agar menjadi dokter. Semua orang rela mengikuti sekolah pilot agar menjadi pilot. Namun, semua orang tidak rela mengikuti sekolah finansial dan makroekonomi agar menjadi trader. Karena mereka beranggapan bahwa tidak ada hubungannya antara bentuk candle yang muncul dengan ekonomi. Ini semua hanyalah tentang perasaan yang cocok untuk buy dan sell di market. Ini semua hanyalah soal mencari bentuk yang paling menarik dan paling mirip dengan buku catatan yang dulu pernah kita simpan sebagai acuan trading di market. Ini semua hanyalah tentang probabilitas dan yang penting bisa menghasilkan profit. Bahkan mirisnya lagi, ada yang menganggap bahwa ilmu ekonomi dan finansial adalah palsu dan tidak berguna, atau bahkan scam. Ya, kalau begitu, katakan kepada Jokowi dan Menteri Ekonomi Erlangga bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah scam. Katakan kepada Presiden Bank Sentral Indonesia, Peri Warjio, bahwa yang dilakukan saat ini adalah sia-sia dan tidak berguna. Karena mata uang hanyalah tentang break and retest pada time frame 15 menit. Bayangkan orang seperti ini melamar kerja ke sebuah firma atau institusi keuangan dengan bekal konspirasi dan mindset seperti ini. Kemudian mengatakan bahwa fundamental itu tidak perlu. Dia pasti akan jadi bahan tertawaan sisi kantor. Kebanyakan trader terlalu mengotak-otakkan strategi dalam trading. Pada saat awal pertama kali mereka belajar, mereka diberitahu bahwa ada 2 cara menganalisa market, yaitu fundamental dan teknikal. Namun tiada angin, tiada badai, 90% trader langsung lompat ke dalam teknikal tanpa memperdulikan fundamental. Kemudian mereka mengatakan bahwa strategi fundamental dan teknikal itu adalah 2 strategi yang berbeda tanpa mempelajari fundamental sama sekali. Padahal kenyataannya fundamental dan teknikal itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hebatnya dalam dunia trading, dari hasil yang kita amati secara luas, trader saham dan kripto justru lebih peka terhadap fundamental dibandingkan trader forex. Karena trader saham dan kripto sudah tersadarkan bahwa katalis, narasi, dan fundamental menjadi faktor utama dalam menggerakkan harga. Namun bagi trader forex, mereka sangatlah buta akan hal ini. Bukan karena market tidak digerakkan oleh katalis dan fundamental, forex sudah pasti digerakkan oleh hal tersebut, namun karena kurangnya mentor yang memahami bagaimana fundamental bekerja dalam forex, menjadikan industri forex penuh akan teknikal. Jangan lupa fakta bahwa trader di Wall Street sudah bertahan lebih lama di pasar dibandingkan kita yang mungkin ada yang baru bergabung 2-3 tahun kemarin atau mungkin sudah lumayan lama. Trader bank di Wall Street dapat bertahan 10-20 tahun lamanya. Itu dikarenakan data, informasi, dan arah market yang didapatnya dari fundamental. Jika institusi seperti Goldman Sachs, JP Morgan, atau HSBC hanya bergantung pada technical analysis, mungkin mereka sudah lama bangkrut dan tidak hadir di sekitar kita hari ini. Kita sadar bahwa ada banyak sekali retail trader yang ingin berhasil seperti trader terkenal yang sering kita dengar. Namun kebanyakan dari mereka yang ingin berhasil, ini hanyalah trader yang cuma paham soal teknikal. Jika kamu mempertahankan argumen bahwa ada trader profesional di luar sana yang sukses hanya dengan menggunakan teknikal, dan trader tersebut ada di antara orang berikut, maka kamu salah besar. George Soros, Paul Tudor Jones, Bruce Kaufner, James Simons, XTX Market, banyak sekali trader retail, terutama yang menerapkan sepenuhnya analisis teknikal, menjadikan referensi tadi sebagai idolanya. Namun sayangnya, kebenaran haruslah diungkap. Faktanya, mereka adalah trader profesional yang tidak menggunakan analisa teknikal sepenuhnya. Mereka menggabungkan antara kuantitatif, data, dan terutama fundamental. Mereka tidak sepenuhnya menggunakan analisa teknikal. Sangat miris sekali jika dari daftar yang disebut tadi, di
di antaranya adalah trader idolamu, dikarenakan kamu pernah mendengar entah di buku atau video mana yang mengatakan bahwa mereka adalah trader yang sepenuhnya menerapkan alasan teknikal, maka kamu salah besar. Padahal teknikal dari analisa mereka hanyalah sebagian kecil dari strategi yang diadopsi. Strategi utama mereka tetap berada di data ekonomi, fundamental, obligasi, yield spread, sentimen, dan katalis. Secara garis besar, fakta dan kebenaran yang pahit buat ditelan. Mereka yang menjadi trader di Wall Street adalah lulusan dari universitas ternama dan menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sayangnya banyak trader dari Indonesia yang mungkin juga tidak kuliah. Semua trader di Wall Street mempelajari ilmu yang sama selama di universitas. Artinya mereka semua mempelajari mikroekonomi, makroekonomi, laporan keuangan, bank sentral, mata uang, dan lain-lain. Ini ilmu yang mereka gunakan untuk trading, bukan tipikal ilmu yang biasa kalian temukan di internet secara gratis. Mungkin sangat menyedihkan bagi mereka yang tidak bisa mengakses ke ilmu berkualitas setara dengan pendidikan S1, S2 yang dipelajari oleh trader di bank karena keterbatasan mereka dalam akses dan koneksi. Ketidaksetaraan informasi dan pengetahuan di pasar membuat para retail trader terjebak dengan asumsi dan sudut pandang yang cenderung salah soal market. Inilah mengapa Altaf & Brothers hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akses ke informasi berkualitas yang setara dengan institusi dan strategi yang juga diterapkan oleh trader di bank. Altaf & Brothers membantu retail trader melihat market dengan sudut pandang yang sama seperti bank besar, memberikan investor retail akses ke data yang sama dilihat oleh mereka. Beberapa contoh di sini adalah kita bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh institusi, bagaimana mereka memposisikan tradingnya di pasar, analisa apa yang sedang mereka lakukan, dan apa pandangan mereka terhadap market saat ini. Tidak hanya itu, kalian juga dapat mempelajari materi dan ilmu yang digunakan oleh trader di investment bank. Kalian akan mempelajari apa itu makroekonomi, apa itu suku bunga, bagaimana cara menggunakan fundamental di market, bagaimana sebenarnya cara trading news yang benar. Bagi kalian yang ingin mendapatkan akses ke informasi dan data market, termasuk materi edukasi berkualitas dengan durasi 20 jam lebih, kalian bisa mendaftar ke Altaf & Brothers dengan menggunakan link yang ada di deskripsi. Seorang pilot terlihat mudah menerbangkan pesawat karena mereka punya ilmu yang benar untuk menerbangkan pesawat. Seorang arsitek terlihat dengan mudah mengkalkulasikan sebuah bangunan karena mereka punya ilmu bangunan yang benar. Seorang dokter terlihat hebat dalam menganalisa sebuah penyakit karena dia tahu apa yang harus dilihat. Tapi sepertinya seorang trader terlihat kesulitan saat menganalisa market karena mereka tidak tahu kemana arah market saat ini dan selalu menemukan posisi buy dan sell bersamaan setiap kali mereka melakukan analisa teknikal. Apakah ada yang salah di sini?